kendala di masalah dokumen perjalanan dan dokumen pernikahan. Jadi sepertinya kami harus mengundur pernikahan kami, gitu, tanggalnya, bulannya gitu, jadi 1 bulan. Jadi bulan Oktober. Di bulan Oktober, karena kan tadinya ngejarnya mau September kan. Jadi kalau mau mau kita ngejarnya di Oktober aja, karena sebelum, kalau nggak Oktober makin November, makin Desember makin dingin lagi tuh di sana gitu. Persiapannya makin matang gitu ya? Ya, jadi ada spare waktu 1 bulan untuk persiapan ngurus visa perjalanan sama dokumen-dokumen perjalanan. Tapi ngerasa ada rasa takut gak sih Teh mau nikah terus ada kendala kayak gitu? Ya kan pasti ada aja, kendala mah pasti ada aja. Jadi ya udah diselesaikan aja, selesai juga ternyata gitu. Cuma memang perlu mengundur waktu. Kendalanya di dokumen pernikahan itu gimana? Jadi aku pikir itu karena kan harus ada dokumen itu kan, perlengkapannya harus ada surat A, surat B, surat C, kartu keterangan ini, laba segala macam. Nah itu tuh satu-satu semua dikumpulin, setelah semuanya ada itu harus diterjemahkan. Nah di pikiran aku dulu tuh ya seminggu juga paling kelar gitu, atau 10 hari lah mungkin. Dan ternyata lebih dari itu gitu. Jadi kemarin nunggunya sempat lama juga karena harus legalisir dokumennya di kementerian juga, di kedutaan juga. Nah kemarin sempat ketahan di kedutaan. Jadi dia baru selesai itu hari ini dokumennya, itu baru selesai hari ini. Kalau misalnya udah selesai dari 2 minggu yang lalu sih harusnya aku udah ada jadwal wawancara di Kemendak di Belandanya gitu, tapi berhubung dulu jadi mau nggak mau harus diundur semuanya. Tapi untuk lokasi pernikahan sendiri nggak bermasalah, tuh kan diundur segala macam gitu? Enggak, kebetulan enggak juga. Jadi di lokasi pernikahan itu pun sebenarnya udah set semua di tanggal itu gitu. Cuman pas kita kasih tahu kalau kita ada kendala di Indonesianya seperti ini, mereka juga paham. Jadi ya udah, dan kebetulan si tempat untuk nikahnya itu di sana sebetulnya bulan Oktober itu tutup, tapi dibuka untuk kami. Tanggal berapa? Apa? Tanggal berapa? Ada bulan Oktober lah. Pertengahan, awal, Apa? Di tengah-tengah kesana gitu. Simple, intimate aja gitu sama keluarga gitu. Nah berhubung di bulan Oktober itu udah masuk musim gugur, jadi autumn wedding kayak gitu. Ya ada coklat gitu. Dengan ini makan biaya lagi gak sih kan, reschedule tanggal segini terus ngecek jadwal kosong nanti gimana? Iyalah, pasti ada. Jadi dari tempat yang harusnya juga itu kan tutup juga kan gitu harusnya gitu. Tapi mau dibuka untuk kita mau nggak mau memang ada tambahan lagi biayanya. Tapi ya sudahlah, itu mah sudah teratasi. Biaya sendiri berarti fantastis nih, karena kan dibuka khusus nih. Oh wow. Masalah biaya mah sudahlah, itu mah urusan saya. Udah nggak usah pengen tahu. Udah pokoknya ada aja gitu. Di Indonesia itu aku belum pastiin apakah mau di Jakarta atau mau di luar Jakarta, mungkin mau bisa di mana-mana aja sih sebetulnya. Tapi rencananya itu di bulan Februari. Kalau Februari mau ada Indonesia gitu, entah Jawa, entah Sunda, entah Bali mungkin, entah apa aja, bisa apa aja. Saya tidak tahu dengan pasangan-pasangan lain, tapi kami menikmati menikmati aja. Apa kalau dibilang tersiksa? Enggak juga sih, dinikmatin aja. Tapi suka dukanya kayak gimana sih Teh? Ya suka dukanya kalau merindukan sentuhan yang nyata, ya kan, gitu. Kalau enggak, tapi sejauh ini sih kayaknya baik-baik aja gitu, nggak ada kendala apa-apa. Cuman komunikasi lancar, semuanya juga lancar. Gitu aja. Kendala kuota habis mungkin? Kendala kuota habis juga nggak ada ya, mohon maaf. jadi kayaknya semua aman, semua lancar. Tapi pernah lah pas di tengah-tengah jalan kuota habis gitu. Pernah, cuman ya udah 5 menit kemudian terisi lagi. Jadi ya udah. Sering kalau miskom gara-gara jaringan, misalnya sinyalnya nggak bagus, terus dia lagi ngomong apa, tahu-tahu nggak ketangkep di sini gitu. Sama juga aku ngomong apa di sana juga nggak ketangkep. Sering sih ada miskomunikasi, cuman bukan miskomunikasi yang akhirnya jadi berantem atau gimana. Enggak sih, kayaknya selama ini kita ngobrolnya masih saling mendengarkan.
Kalau lagi ada masalah gimana tuh kita menyelesaikannya, kan LDR juga. Diobrolin, semua diobrolin. Kalau misalnya aku lagi ada masalah, mood aku kan naik turun nih, misalnya moodnya lagi nggak mau komunikasi dulu, bilang aja minta waktu dulu ya, 1 hari atau 2 hari pengen sendiri gitu. Dianya juga ngerti. Kalau gitu pun dengan dia, kalau misalnya ada sesuatu diobrolin aja, semuanya masalah komunikasi sih. Dan sejauh ini pacaran aja nggak ada masalah. Dan aku setahun tunggu kemarin nggak jadi operasi karena korneanya kan begitu dilihat di tempat operasi. Memang di waktu kita operasi pertama itu memang dokternya bilang kita lihat dulu ya asli apakah matanya siap atau tidak, terutama korneanya, dari korneanya. Tapi itu bisa dilakukan di operasi. Nah, bisa dilakukan dipasang, bisa tidak. Nah, 2 tahun 3 bulan waktu dia operasi itu dianggap dokter waktu yang tepat untuk semua bayi. Nah, tapi belum tahu nih sama Ibran bagaimana. Akhirnya di operasi baru 10 menit udah keluar lagi. Asli aduh aku udah kaget. Nangis aku. Dokter ada apa-apa? Ini ada apa-apa? Enggak nangis kan. Bukan ada apa-apa kenapa, tapi ini yang terbaik buat Ibran, kita nggak jadi karena dari satu korneanya masih misalnya dia baru 9, masih ada 1, jadi kalau dipasang ini kayak sepatu kaki kecilan, jadi dia nanti bisa berdampak kemana-mana. Kalau kita operasi kan ada risiko sama ada manfaat, lebih banyak risikonya kalau dipasang, jadi lebih baik ya udah ditutup lagi, kemudian nanti kita tunggu 6 bulan atau tahun. Nah memang Ibran ini lagi sama dokter lu kan untuk aktivitas dia ngomongnya ya, kita lagi terapi bicara memang. Nah salah satu caranya menyekolahkan, jadi setiap Senin sampai Jumat walaupun dia baru 2,5 tahun, dokternya bilang coba disekolahkan asli supaya bisa terlatih untuk aktivitas kesehariannya sama bicaranya. Karena memang gini, karena Ibran tuh terbatas mata, tapi dia punya panca indera lain yang bagus. Jadi harus ditimbul. Tadinya sih aku merasa belum latih, dia masih 2 tahun masa sekolah. Tapi ternyata dicoba dulu asli dilihat. Ternyata dia suka, dia happy, dia nggak nangis. Alhamdulillah. Jagain sirkulasi dia. Ya, jadi setiap saya siaran kan jam 6 sampai jam 10. Kemudian jam 11 kan jam 11 dia keluar bisa. Jadi habis itu baru kita beraktivitas lagi. Sudah berapa lama nih Mbak? Baru 1 bulan sekolah. Nah, gimana Perkembangannya alhamdulillah bisa nyanyi, bisa ya itu tiap pulang dia enggak itu bisa ini bisa banyak hal deh. Jadi ya memang ternyata betul gitu. Jadi aku nurutin apa kata dokter deh, karena dia yang tahu perkembangan terutama karena ini bukan dokternya, jadi kita lihat tempatnya sih rajin sekali masak ketika Ibran anaknya kedua, karena dia butuh sekali makanan yang benar-benar harus dijatin betul, karena dia itu Ibran anak kedua itu alergian, jadi nggak bisa masak sembarangan, airnya pun harus dimasak. Jadi kalau kemana-mana kita selalu bawa termos gede, termos tampung merah tuh bawa itu, karena dia harus benar-benar air masak, kalau enggak dia kayak kemarin cuma masak gara-gara nggak dipotong. Jadi gara-gara Ibran jadi semuanya saya lihatin sendiri, karena fatal habis itu nanti dia masuk rumah sakit karena dia Kamu setiap hari masak apa kamu kalau lagi mau aja? nggak bisa kalau lagi mau, kalau pas keluar. Kalau aku dulu mau udah pasti masak. Tapi rajin ke pasar juga ya? Ya rajin ke pasar ya, karena kita masak kan kita pilih ini sendiri, bahan sendiri. Bukannya nggak percaya sama mbaknya enggak, tapi
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.